Welcome to my channel Mr. Gunawan. Mempersembahkan Ibu Suci Training Motivasi, Coach Eno Training K3 Safety. Selanjutnya Coach Lisi Trainer Attitude. Oke guys, sebelum nonton, jangan lupa pencet subscribe dan tombol like serta tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Mr. Gun. Jadi saya terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, walaupun kami yang juga masih harus bertanggung jawab menjaga area rumah. Jadi saya harap untuk kewajibannya saat ini untuk wajib ya untuk perkenalan dan kalian teknik terhadap pagi. Ya semua ya gimana kalau berdua kan jualan. Ya. Oke, lu tanya apa lagi ya udah. Tiga kali lagi. Oke. Selamat pagi. Ya, kemana? Kalau kita bersemangat ada sedikit beda, terus kita kayak ada yang keluar gitu, semangatnya kayak loyo, jadi langsung gairah gitu. Jadi semangat itu sangat berguna buat kita, buat kesehatan, buat jiwa kita juga. Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan salam biasa dari semua. Saya doakan kita yang jawab. Baik, teman-teman sekalian, ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan perusahaan itu berusaha untuk bisa memperkerjakan para tenaga kerjanya lebih baik dan lebih bagus dengan cara buat pelatihan, buat training, sertifikasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya begitu terus, berarti yang tahu siapa? Ya, yang tahu siapa? Berarti yang tahu siapa? Oke, pekerjaannya, ya, jadi begini, teman-teman sekalian, ini semuanya kerjaan yang kita punya. Ya, teman-teman harus bangga jadi sebagai seorang inisiatif. Karena industri saat ini sudah tidak lagi pandang sebelah mata. Menentukan dengan adanya apa? Dia ada sertifikasi profesi. Industri dan profesi bagus. Ya, sama seperti profesi otomotif yang di perbankan, otomotif yang lagi, pariwisata, terus profesi yang lain-lain. Ya, barista, perawat semua sudah profesi pekerjaannya. Bukan menjadi apa? Menjadi biasa. Tidak profesi, berlaku oleh pemerintah profesi. Makanya teman-teman nanti ya, mungkin dengan akhir waktu ya, atau teman-teman mau maju ini ada sertifikat. Jadi ada sertifikat yang dikeluarkan oleh negara tentang inisiatif dan kompetensi, namanya kompetensi. Ya teman-teman tadi kerja yang 9 tahun, ya, biasanya 9 tahun. Buktinya kamu malah jangan 9 tahun. Lalu bisa apa? Oh, saya bisa dapur bu, saya bisa dapur mungkin dan mungkin gitu. Terus buktinya apa? Sekolah dulu SD, SMP, SMA, setelah lulus punya, nah, ya, ada. Ada kompetensi
ya, bahwa kita di bidang kurang. itu, ya, dan itu untuk bisa sampai luar negeri. Jadi teman-teman sekarang untuk Teman di perusahaan lain, ini kan di PT Maju Untung ya, baru 3 bulan dengar-dengar ya. Terus juga kemudian take over ya dari perusahaan lama ya. Teman-teman sendiri udah pernah melakukan training sebelumnya Mas? Belum sama sekali ya. Yang sebelah sini, berarti ini benar-benar walaupun teman-teman lama, tapi teman-teman belum dapat training seperti ini ya. Nah, yang saya bilang tadi tidak semua dapat pelatihan seperti ini Mas. Dan pada kesempatan pagi ini kami ya, dengan coach yang lain tuh mudah-mudahan berbagi ilmu dan bisa menambah masukan atau insight baru ya terhadap teman-teman, dan kami sangat senang bisa sharing di sini ya, bukan karena kami hebat atau pintar, tapi kami mau sharing ilmu apa yang kami dapat selama ini. Belakang saya coach Lisa, coach Inu juga pernah mengalami. Nah, jadi semua orang itu nggak ada yang hebat, semua orang nggak ada yang langsung seperti sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman mau lebih dari saya mungkin ya, atau mau maju di bidang clean service, bisa banyak meningkatkan pembelajaran clean service ini. Karena clean service itu nggak ada sekolahnya, nggak ada kuliahnya, nggak ada khusus sekolah di clean service. Ada nggak? Berapa lama? 2 tahun ya. Di gedungnya apa penempatannya mana? Di Epicentrum. Epicentrum. Gimana ya, bisa sharing nggak sedikit aja? Pekerjaan sana seperti apa sih ketatnya? Oh, di gerbang. Yang sebelah sini? Gerbang Masnya? Gerbang. Berapa orang yang di gerbang? Ada berapa? Cabangnya banyak ya? Gerbang. Yang lainnya? Di terminal ada? Nggak ada. Ini gerbang doang ya? Gerbang tol. Berarti gerbang aja ya? Coba, Mas di mana? Di sini kantornya. Bapak udah lama kerja di sini? 4 bulan ya? Baru banget berarti, lumayan. Yang tadi 9 tahun siapa? Jalan 9 tahun katanya Masnya. Di sini berapa lama? Dulu PT apa Pak? PT apa? MSR itu apa? Menara Surya Raya. Oke, dari PT MSR nggak ada pelatihan? Oke, terus Bapak biasanya bekerja seperti apa? Ada panduannya nggak? Ada pembelajaran mungkin? Ya, mungkin seperti itu. Ada bukunya, materi-materi? Oke, berarti sama sekali ya. Selain Bapak, siapa lagi tadi yang pernah kerja di tempat lama tadi? Banyak ya? Oke, apa intinya kita mau lama mau baru ya, kalau yang namanya bekerja ya harus punya kualitas. Panas-panasan ya. Kalau hujan gimana pas hujan? Ya ada atapnya, berarti kayak mode itu ya, SPBU gitu ya. Ada SPBU nya nggak? Nggak ada. Oke, kalau dilihat gambaran seperti apa, gerbang gitu ya, gerbang di bawah kolong gitu ya. Oke, berarti satu orang penempatnya satu, misalkan satu gerbang itu satu, 3, ada 3 shift, 2 shift. Oke, boleh ceritain nggak Mas, suka dukanya gimana kalau kerja di gerbang itu? Kan belum, kalau yang lain mungkin ada yang pernah kantor di gerbang, Mas pernah di kantor di dalam ruangan ya. Coba boleh jelasin pekerjaannya seperti apa sih? Kerja di mana nih? Ya di gerbang, ya di gerbang boleh, di kantor boleh. Di gerbang ya aman-aman aja jalannya. Iya. Paling waktu itu sempat kalau ada pengguna jalan yang ada PC ya, itu dia juga kita juga tuh ngadepinnya tuh. Doang sih. Contohnya pengguna jalan yang rasa kayak gimana? Kayak dia kan apa namanya belum tapping ya. Iya. Tapi ada resi yang masih nyangkut tuh. Iya. Pengguna yang sebelumnya diakuin, itu pernah saya kejadian gitu. Diakuin tapi Ya kalau di cuaca luar ya, jadi kita harus tetap stay cool ya, calling down, jadi jangan langsung emosi. Kalau ada yang emosi kita balasnya kan ke hati nurani ya. Nah itu yang kayak gitu Mas dilarang ya, itu biasanya menjadikan temuan kedua biasanya ditindaklanjut dari perusahaan apa Pak? KPKP, tapi udah pengalaman di klinik. di gerbang juga bukan. Ya tapi di kantoran kayak perusahaan profesional gitu, perusahaan besar udah belum. Ya nggak apa-apa ya Pak, banyak belajar ya, karena kan adanya di Bapak nih tanggung jawab alat ya. Jadi harus harus pertama tahu, kedua nanti kalau nggak ada alat apa yang kurang, Bapak bisa ajukan dengan menggunakan bahasa ini. Karena kalau kita order nih Pak, order alat chemical itu menggunakan kata ini. Tuh. Oh ya. Sleeping mati tidur. Nah terus di bawahnya ada bucket. Nah double bucket untuk apa tuh Mas? Yang di bawahnya nih. Tadi udah belum? Udah saya. Untuk menampung air dan campuran bahan kimia. Nah double bucket itu buat ember yang 2 yang besar yang ada trolinya. Ada nggak di sini? Nah kalau ini mana? Iya mana window washer?
Ya boleh diambilin ya. Ini squeegee Pak, dua-dua. Oh ini ada naik. Mana? Ini squeegee. Ini dua-dua squeegee. Gak apa-apa Mas, boleh diambil. Oh ini, tapi ini kurang nih. Ini squeegee-nya bukan yang ideal ya. Ini kan tangkai yang panjang tapi kurang pas. Buat kaca kurang maksimal ya. Kalau nggak ada banget, misalkan udah cari nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Cuma ini nggak standar ya Pak. Yang saya maksudnya standar yang ada di sama dengan di foto. Oke? Kalau ada boleh cari, tapi kalau nggak ada di sini, ya udah ini aja. Ada di sini. Udah diangkut ya udah nggak apa-apa. Nah yang di atasnya baru window squeegee ya Pak. Ini alat-alat yang harus teman-teman kuasai. Nah kalau squeegee ini untuk menarik permukaan air di kaca setelah dibasahi menggunakan washer. Nah untuk squeegee ini untuk memaksimalkan pembersihan kaca. Pada bisa nggak pakai alatnya? Bisa nggak? Serius nih? Berarti udah jago dong. Kalau nanti kita tes ya, dicek prakteknya nanti. Terus di bawahnya ada telescopic pole nih. Nah kalau telescopic pole ini untuk perpanjangan gagang. Nah ini untuk menjangkau kaca yang tinggi kanan kiri. Nah ini sebagai pengetahuan aja, tapi yang umum low speed. Nah, terus yang di bawahnya ada vakum ya, vakum wet and dry, vakum cleaner. Nah, kira-kira ini namanya wet and dry apa vakum cleaner aja? Wet and dry. Kenapa wet and dry ya? Karena dia ada penampungan air nih. Lihat di sini ya, ini buat menampung air. Jadi bisa buat menampung air kira-kira berapa liter gitu. Nah, terus juga bisa kering. Jadi dia itu bisa dua kegunaan, bisa penghisapan kering, bisa penghisapan basah. Kalau penghisapan kering, kira-kira buat di mana? Karpet. Kalau basah buat air. Nah ini nozzle-nya bukan nozzle tuh, dust bag atau kantong debunya dipasang. Berarti ini buat khusus ke kering. Jadi kalau mau basah itu dilepas. Nah kebanyakan orang nggak tahu, main sedot aja tiba-tiba debunya kebasah, nanti si filternya nanti kotor. Ya jadi kalau mau basah boleh aja dikeluarin dulu. Mulai dari diri sendiri dulu, I save. Berarti keselamatan dimulai dari diri sendiri. Dari diri I save. Berarti teman-teman harus paham yang namanya personal hygiene. Apa itu personal hygiene? Bagaimana teman-teman menjaga mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah semua ini sudah sehat atau belum? Bagaimana teman-teman merawat kepala? Keramas 2 hari sekali, 3 kali, tinggal diatur. Jangan sampai seminggu sekali. Apalagi teman-teman yang kerjanya di area outdoor, di lapangan, debu, bakteri, jutaan yang terjadi. Dari rambut terus ke mata. Teman-teman kerja di lapangan yang outdoor, jangan lupa pakai apapun yang terjadi pada orang itu, teman-teman selamat. Kenapa? Itu ada di sana. Jadi kalau urusan ngomong keselamatan, jangan main-main. Paham ya? Tapi Bapak yang supervisor juga harus lebih tegas. Jangan main-main tentang keselamatan orang lain. Kalau teman-teman masuk ke pabrik yang lumayan besar, dia akan pasang LED, tulisannya 20.000 jam kerja tanpa insiden. Tiba-tiba teman-teman kerja ada yang kepleset jadi bahan temuan, maka 20.000 jam itu akan jadi nol kembali. Orang ini yang bilang maju siapa? Yang bilang mundur siapa? Lah yang lain? Maju. Maju atau mundur? Mundur. Bapak? Bapak? Maju. Kamu kayak dorong kata Indro, maju mundur. Maju mundur, Pak. Maju mundur. Mundur, terus? Mundur. Mundur. Mundur.
Ya, tepuk tangan buat teman-teman semua. Boleh duduk. Boleh? Ya. Pak, mohon izin Pak. Mohon izin. Sekarang semuanya ikutin arahan Bapak ini ya. Silakan. Salam ketiga. Nggak? Berkerak nggak? Timbul kerak, akhirnya menjadi keraknya membandel gitu. Jadi bukan orang doang yang bandel ya, kerak juga bisa membandel. Nah seperti itu ya, jadi di maintain tiap hari. Nah ini untuk membersihkan lantai, namanya apa? Floor cleaner. Tahu floor cleaner nggak? Ya, jadi floor cleaner di sini ada ya. Kalau ini glass cleaner nih. Nah ini boleh juga, ini buat kaca ya. Kalau ini untuk bersih ya. Nah kalau untuk chemical tergantung dari suppliernya, biasanya ini pakai apa di sini, atau tergantung kita belinya di mana, kalau di swalayan atau di furniture, dinding, aksesoris lainnya ya. Jadi kalau dusting itu pengelapan untuk umum ya, bisa. Selanjutnya penjelasan soap dusting. Substandard Operating Procedure. Dusting dalam dunia cleaning service adalah panduan standar untuk membersihkan debu yang menempel pada permukaan furnitur, peralatan, dinding, dan aksesoris ruangan lainnya. Tujuan utama dari dusting adalah menjaga kebersihan, kerapian, serta memperpanjang usia pakai barang-barang dari kerusakan akibat penumpukan debu. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai soap dusting yang profesional, sistematis, dan aman. Pertama, persiapan alat dan bahan, equipment dan chemicals. Sebelum memulai pekerjaan, pastikan semua senjata berikut sudah siap dan dalam kondisi bersih. Kain lap microfiber cloth. Gunakan sistem kode warna jika ada. Biru hijau untuk area umum, meja, kursi, lemari. Kuning untuk area sanitasi atau permukaan toilet luar, merah. Untuk area toilet, kloset atau urinal, jangan dicampur dengan dusting furnitur kamar atau kantor. Cairan pembersih, furniture polish multipurpose cleaner, sesuai dengan jenis permukaan, kayu, kaca, atau plastik. Cone dust feather, pembersih debu wall, untuk menjangkau area tinggi atau sela-sela sempit. Tangga portable step ladder, jika perlu menjangkau area tinggi. Alat pelindung diri APD, masker, dan sarung tangan karet hand gloves. Jangan memindahkan dokumen ketika melakukan dusting, cukup dirapikan saja seperti ini. Lalu peserta memperpraktikannya satu persatu sehingga menjadi mahir. Soap sweeping dengan labi duster adalah panduan standar untuk membersihkan debu dan kotoran ringan yang kering di area lantai yang luas seperti koridor, labi, atau olah menggunakan labi duster. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan debu secara cepat dan efisien tanpa membuat debu berterbangan ke udara, berbeda dengan sapu biasa yang berisiko menerbangkan partikel debu. Prosedur kerja langkah demi langkah, sama seperti dusting. Kunci dari sweeping yang efektif adalah konsistensi arah pergerakan. Di area koridor atau lantai luas, gunakan prinsip mundur berkelok as movement atau maju mendorong tanpa mengangkat kain labi duster dari permukaan lantai sebelum sampai di titik akhir.
Yang harus dilakukan pastikan lantai dalam kondisi benar-benar kering. Jika lantai basah, kain labi daster akan menjadi becek, kotoran menggumpal, dan justru merusak pemandangan lantai. Soap mopping mengepel lantai adalah panduan standar untuk membersihkan lantai dari noda, kotoran melekat, dan kuman menggunakan media air dan cairan pembersih chemical. Prosedur ini wajib dilakukan setelah proses sweeping atau dusting selesai, agar kotoran makro seperti debu dan rambut tidak menggumpal saat terkena air pel. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah soap mopping yang profesional dan aman. Prosedur kerja langkah demi langkah, sama seperti metode pembersihan lantai lainnya, mopping menggunakan teknik gerak mundur agar petugas tidak menginjak kembali area lantai yang sudah basah dan bersih. Mulailah mengepel dari sudut ruangan yang paling jauh dari pintu keluar, posisikan tubuh mundur secara perlahan. Gerakan kain pel di atas lantai membentuk pola huruf angka 8 secara horizontal, dengan teknik tumpang tindih overlapping sekitar 10 cm agar tidak ada noda yang terlewat. Jika ada noda membandel seperti bekas sepatu atau tumpahan manis, beri sedikit tekanan dengan ujung stick pel atau gosok menggunakan ujung kain. Setelah membersihkan area sekitar 2 kali 3 meter atau saat kain pel mulai terlihat kotor, celupkan kain pel ke ember merah untuk merontokkan kotoran. Peras kain di wringer, celupkan kembali ke ember biru chemical, peras hingga lembab, lalu lanjutkan mengepel. Yang harus dilakukan selalu ganti air di ember pembilas ember merah jika kondisinya sudah sangat keruh atau kotor, agar Anda tidak mengepel menggunakan air yang tercemar. Perhatikan jenis lantai. Lantai marmer atau granit sangat sensitif terhadap cairan asam seperti pembersih porselen toilet. Gunakan selalu chemical ber-pH netral. Pastikan posisi punggung tegak saat memegang stick pel untuk menjaga ergonomi tubuh petugas dan mencegah cedera otot. Soap glass cleaning membersihkan kaca adalah panduan standar untuk membersihkan permukaan kaca seperti jendela, pintu kaca, partisi ruangan, atau cermin agar bersih, bening, bebas dari noda sidik jari, fingerprint, bercak air water spot, maupun debu yang menempel. Tujuan utamanya adalah menjaga estetika bangunan dan memastikan pandangan melalui kaca tetap jernih sempurna tanpa meninggalkan guratan streak-free. Prosedur pembersihan kaca profesional menggunakan prinsip gerakan mundur ke bawah atau menyamping kontinu menggunakan squeegee tanpa memutus aliran tarikan air. Gosokkan window washer ke seluruh permukaan kaca secara merata dengan gerakan memutar atau zigzag dari atas ke bawah untuk meluruhkan debu dan noda sidik jari. Mulai dari sudut kiri atas, tarik squeegee secara kontinu berbelok-belok membentuk huruf S tanpa mengangkat alat hingga sampai ke dasar kaca. Teknik ini sangat cepat dan efisien bagi yang sudah berpengalaman. Tarik squeegee lurus dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Kunci penting: setiap kali menyelesaikan satu tarikan lurus, lap bilah karet squeegee menggunakan kain lap bersih untuk mengeringkannya. Kemudian lakukan tarikan berikutnya dengan posisi karet tumpang tindih overlapping sekitar 2-5 cm dari jalur sebelumnya. Langkah 5. Penyelesaian akhir, detailing finishing. Gunakan kain microfiber kering yang bersih untuk mengelap sisa air yang tertinggal di sudut-sudut atau pinggiran frame kaca. Peserta ice breaking dulu ngilangin penat setelah seharian training. Lanjut materi berikutnya yaitu attitude oleh Bu Lisa.
Materi attitude sikap kerja adalah pilar paling penting dalam industri cleaning service. Dalam dunia profesional, ada sebuah prinsip yang sangat terkenal. Skill dan knowledge bisa diajarkan dalam hitungan minggu, tetapi attitude dibentuk dari dalam diri dan menjadi penentu utama kualitas seorang profesional. Pelanggan atau manajemen mungkin bisa memaklumi jika seorang petugas baru agak lambat saat mengepel skill, tetapi mereka tidak akan memberikan toleransi jika petugas tersebut tidak sopan, tidak jujur, atau tidak peduli pada lingkungan kerja attitude. Shop toilet cleaning, membersihkan toilet adalah salah satu kompetensi paling krusial dan memiliki standar higienitas tertinggi dalam dunia cleaning service. Toilet adalah area dengan risiko kontaminasi silang bakteri dan kuman yang sangat tinggi, sekaligus menjadi parameter utama penilaian kebersihan suatu gedung di mata klien atau pengunjung. Alat pelindung diri APD wajib, sarung tangan karat, hand gloves. Gunakan warna merah khusus untuk